Penyakit varicella atau cacar air merupakan salah satu infeksi akut pada kulit dan mukosa. Penyakit varicella disebabkan oleh virus varicella zoster dan sering menyerang anak-anak. Ciri khas penyakit varicella yaitu munculnya vesikel yang menyebar, terutama di bagian sentral tubuh, seperti pada dada, perut, dan punggung. Terdapat beberapa individu yang beresiko terjangkit varicella. Yang pertama yaitu anak-anak yang berusia 2-18 tahun, sebab anak-anak memang belum memiliki kekebalan alami terhadap virus varicella ini. Yang kedua, individu yang belum divaksinasi. Yang ketiga, individu dengan sistem imun yang terganggu seperti penderita HIV. Dan yang terakhir, ibu hamil. Virus varicella zoster adalah virus DNA yang berasal dari famili human herpes virus. Infeksi pertama kali oleh virus varicella zoster atau disebut juga dengan primary infection akan menyebabkan penyakit varicella atau disebut juga dengan chickenpox. Sedangkan pada individu yang sudah pernah terinfeksi virus varicella zoster, jika virus di dalam tubuh yang telah dorman menjadi aktif kembali, virus varicella akan menyebabkan penyakit yang berbeda, yaitu herpes zoster atau shingles. Penyebaran virus varicella zoster dapat terjadi utamanya melalui droplet di udara yang berasal dari pasien varicella dan masuk ke saluran nafas individu sehat. Infeksi juga bisa disebarkan melalui kontak langsung antara cairan atau nanah pada lesi kulit penderita varicella dengan kulit individu sehat saat mengalami kontak. Tingkat penyebaran virus varicella ini sangat tinggi, yang dapat mencapai 87% antar saudara serumah. Droplet yang berisi virus varicella tersebar melalui pasien varicella yang bernafas, berbicara, atau batuk. Droplet tersebut dapat terhirup oleh individu sehat dan masuk ke mukosa di saluran nafas bagian atas. Virus varicella kemudian masuk ke tonsil di nasofaring, lalu menginfeksi sel limfosit T CD4+ di dalamnya. Virus varicella kemudian beraplikasi pada tonsil. Setelah itu, sel T yang terinfeksi masuk ke aliran darah dan membawa virus varicella dan menyebabkan peningkatan jumlah virus di darah. Keadaan ini disebut viremia pertama atau viremia primer yang muncul 4-6 hari setelah paparan pertama oleh virus. Sel T yang menyebar di aliran darah membawa virus ke berbagai organ pada sistem retikuloendotelial, seperti hati, limpa, juga ke sistem saraf, yaitu ganglion sensoris. Virus varicella terus beraplikasi di hati dan limpa, tetapi belum memunculkan ruam di kulit. Sebab replikasi virus masih ditekan oleh respon imun innate. Oleh karena itu, viremia primer hanya ditandai dengan demam dan nyeri otot. 10-14 hari setelah paparan pertama oleh virus, kecepatan replikasi virus mengalahkan respon imun. Hal ini kemudian menyebabkan viremia yang lebih besar yang disebut viremia sekunder. Pada tahap ini, sel T yang telah terinfeksi virus varicella keluar dari pembuluh darah dan masuk ke kulit. Virus varicella lalu terlepas dari sel T dan menginfeksi sel keratinosit pada epidermis dan mulai membentuk makula dan papula kemerahan di permukaan kulit. Dalam 12-24 jam, makula dan papula berubah menjadi vesikel yang disebabkan oleh pembengkakan keratinosit dan lisis sel. Vesikel tahap awal berdinding tipis dan dikelilingi oleh area kemerahan. Tampakan ini khas pada varicella yang diberi nama tetesan embun di atas kelopak mawar atau dewdrop on a rose petal. Dalam 3-4 hari, vesikel akan berubah menjadi pustul yang berisi nanah. Setelah 7-10 hari, air di dalam pustul diserap dan pustul berubah menjadi krusta, lalu perlahan terkelupas. Krusta yang terlepas menjadi tahap akhir dari infeksi primer dan penanda bahwa imun tubuh berhasil melawan virus varicella. Namun, virus varicella tidak sepenuhnya hilang dari tubuh, melainkan bermigrasi ke sistem saraf, tepatnya di ganglion dorsalis dan menjadi dorman atau tertidur di sana. Saat imunitas tubuh menurun, virus varicella bisa mengalami reaktivasi dan memunculkan vesikel baru pada kulit, sesuai area persarafan dari ganglion yang ditempatinya. Penyakit hasil reaktivasi virus varicella dinamakan herpes zoster. Sebagai tambahan, memori yang dihasilkan oleh sel T untuk melawan virus varicella menetap seumur hidup, sehingga dapat mencegah reinfeksi oleh virus yang sama untuk kedua kali.
Pasien varisela terlebih dahulu mengalami gejala prodromal atau gejala konstitusional sebelum mengalami gejala kulit. Gejala prodromal yang dirasakan dapat berupa demam, menggigil, nyeri otot, dan sakit kepala. Gejala kulit akan dirasakan 10-14 hari kemudian berupa makula dan papul yang awalnya muncul di wajah dan kepala, lalu dengan cepat menyebar ke badan. Gejala kulit ini disertai dengan rasa gatal. Lesi kulit utamanya terdistribusi secara sentral dan lebih sedikit pada ekstremitas. Pola penyebaran secara sentrifugal, yaitu dari bagian sentral ke perifer tubuh. Karakteristik utama dari varisela adalah perkembangan lesi yang terjadi secara cepat, dari tahap makula atau papula menjadi vesikel, pustul, dan akhirnya krusta. Perkembangan lesi mulai dari makula hingga krusta hanya membutuhkan waktu 12 jam. Progresi yang cepat ini memungkinkan kemunculan berbagai tahapan lesi secara bersamaan di satu area kulit. Karakteristik lainnya yaitu tampakan vesikel pada tahap awal yang berdinding tipis dikelilingi oleh area kemerahan. Tampakan ini khas pada varisela yang diberi nama air hujan di atas kelopak mawar atau dewdrop on a rose petal. Pada akhirnya, krusta akan terlepas dengan sendirinya setelah 1 hingga 3 minggu, dan pada tahap ini, tingkat infeksius penderita varisela semakin menurun. Untuk menegakkan diagnosis penyakit varisela, metode utama yang digunakan yaitu dengan anamnesis yang mengungkapkan riwayat kontak pasien dengan pasien varisela lain sebelumnya, ditambah dengan pemeriksaan fisik yang menunjukkan gambaran lesi varisela yang khas. Namun, lesi yang mirip dengan varisela juga dapat ditemukan pada beberapa penyakit, seperti papular urtikaria, erythema multiforme, dan drug eruption. Jika terdapat anamnesis dan pemeriksaan fisik yang belum cukup, pemeriksaan yang dapat membantu yaitu apusan Zank, yang dilakukan dengan pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi akan memperlihatkan multinucleated giant cell dan sel epitel yang mengandung badan inklusi bersifat asidofilik. Pemeriksaan lain sekaligus yang hingga saat ini masih dianggap terbaik untuk mendeteksi virus varisela, yaitu PCR atau polymerase chain reaction. Meskipun penyakit varisela disebabkan oleh virus, tetapi pada anak yang sehat dan imunokompeten, penyakit varisela hanya menimbulkan gejala yang ringan dan akan sembuh sendiri. Hal ini terjadi sebab imunitas manusia sejatinya dapat melawan virus varisela tanpa pengobatan apapun. Oleh karena itu, penyakit varisela disebut sebagai self-limiting disease. Terapi simptomatis dapat diberikan untuk mengurangi gatal dan peradangan. Terapi simptomatis yang dapat diberikan berupa kompres dingin, pemberian calamine lotion, dan antihistamin oral. Penggunaan glukokortikoid tidak disarankan sebab dapat menekan respon imun yang esensial untuk melawan virus varisela. Walaupun terapi antiviral tidak rutin diberikan, tetapi penelitian menunjukkan bahwa pemberian antiviral pada 24 jam pertama setelah ruam muncul dapat mengurangi jumlah maksimum lesi dan durasi ruam, demam, dan gejala konstitusional. Oleh karena itu, terapi antiviral dapat diberikan jika pasien datang dalam 24 jam pertama setelah ruam muncul, atau jika dokter menganggap penyembuhan pada pasien ini perlu dipercepat. Terapi antiviral diberikan sesuai dengan umur pasien. Untuk pasien neonatus diberikan asiklovir 10 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam selama 10 hari. Untuk pasien anak 2-18 tahun dapat diberikan valasiklovir 20 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam selama 5 hari atau asiklovir 20 mg per kilogram berat badan setiap 6 jam selama 5 hari. Untuk pasien dewasa dapat diberikan valasiklovir 1 gram setiap 8 jam selama 7 hari atau asiklovir 800 mg 5 kali sehari selama 7 hari. Selain pengobatan, vaksinasi adalah metode pencegahan yang penting untuk menekan penyebaran virus varisela. Vaksinasi ini diberikan dari virus varisela hidup yang telah dilemahkan. Vaksin telah terbukti efektif dalam melindungi anak-anak dari penyakit varisela. Sejak tahun 2005, Food Drug Association atau FDA telah menyetujui vaksin measles, mumps, rubella, dan varicella atau MMRV. Menurut rekomendasi IDAI 2023, jadwal vaksinasi varicella pada bayi dapat diberikan sebanyak 2 kali suntikan 0,5 ml untuk bayi 12-18 bulan.